Jumpa lagi. Pada bagian pertama, kita sudah belajar mengenai fundamental dari pemrograman Java. Nah, semoga materi sebelumnya sudah dipelajari dan sudah paham. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ini kita akan membahas tentang Object Oriented Programming atau OOP-nya dari Java. Atau ada juga yang menyebutnya pemrograman berorientasi objek. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai objek dan kelas dan objek. Nah, pertama kita bikin projectnya dulu. File, new project. Di sini saya pakai NetBeans yang Apache versi 10 ya. Pilih yang Java application. Next. Nah, untuk namanya kita kasih nama OOP Java. Use dedicated folder. Ini kita centang supaya otomatis dibikinkan folder lib di dalam projectnya. Kemudian untuk create main class, ini kita juga centang untuk otomatis membuatkan main class-nya. Ini kita ganti dulu. OOP Java-nya kita ganti main class. Ini kebiasaan. Klik finish. Nah, ini projectnya sudah jadi ya. Nah, untuk penjelasan mengenai kelas pada Java, kelas tersebut adalah kelas itu wajib ya. Kelas di Java itu adalah wajib. Karena pada setiap file di Java itu pasti memiliki yang namanya kelas. Dan minimal harus ada satu kelas. Nah, sedangkan untuk objek sendiri adalah instan daripada kelas tersebut. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah objek, maka kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita pakai main kelasnya saja. Nah, main ini adalah disebut kelas. Nah, di dalam main kelas ini kita akan buat sebuah metode public ya, void ini method. Kita isi sistem out print Anda telah masuk ke dalam metode. Nah, berarti ketika kita mengakses metode ini, dia akan mencetak teks dengan tulisan Anda telah masuk ke dalam metode. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah objek. Bagaimana cara membuat objek? Objek itu adalah instan dari kelas. Nah, caranya gimana membuatnya? Nah, pertama di Java ya, maaf ini mainnya saya ganti dulu, saya rename. Karena di Java itu untuk nama kelas itu biasa menggunakan huruf besar di awalnya ya. Saya rename refactor. Nah, di sini kita akan membuat objek dari kelas main. Caranya gimana? Kita panggil kelas mainnya dulu. Main. Kemudian kita bikin nama objeknya. Nah, misalkan objek main seperti ini. Nah, untuk membuat objek kita pakai new, panggil kelasnya kembali. Nah, seperti ini. Nah, yang disebut objek adalah ini. Ya, jadi mirip seperti variabel tetapi dia dibikin dari sebuah kelas, ya. Maka dia disebut sebagai objek. Nah, dari objek ini kita dapat mengakses variabel ataupun atribut ataupun metode fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas main tersebut. Nah, contohnya misalkan kita mau mengakses metode yang ada di dalam kelas main, yaitu init method yang tadi kita bikin. Ini metode. Nah, cara mengaksesnya kita tinggal panggil dulu objeknya, kemudian kita kasih titik, kita cari ini metode. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya dia akan mencetak teks Anda telah masuk ke dalam metode. Nah, ini berarti
pada baris ke-20 ini kita sudah berhasil menjalankan metode yang ada di dalam kelas init. Nah, kemudian di sini ada yang namanya objek ya. Nah, jadi cara membuat objek seperti tadi kita pakai keyword yang namanya new kelasnya ya. Kemudian untuk mengakses metode yang ada di dalam kelas tersebut kita pakai objek titik nama metode seperti ini. Oke, untuk pembahasan kelas dan objek cukup sampai di sini. Terima kasih.